Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat semuanya? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Hari ini saya akan kembali membagikan suatu fakta yang menarik, yaitu sebuah fakta tentang fenomena pemurtadan di Indonesia, khususnya bagi kalangan muda. Fakta ini pernah diungkap oleh almarhum Tengku Zulkarnain atau yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan Tengku Zul. Dilansir dari suarasulsel.id, Tengku Zulkarnain menyatakan bahwa 10 juta umat muslim di Indonesia telah memutuskan untuk murtad. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pernyataan beliau tersebut yang saya kutip dari suarasulsel.id berikut ini. Geger, Tengku Zul sebut 10 juta muslim Indonesia telah murtad. Suarasulsel.id, Tengku Zulkarnain atau biasa disapa Tengku Zul mengatakan jutaan muslim di Indonesia telah murtad akibat gerakan anti-Arab yang makin berkembang. Mantan Wakil Sekjen MUI ini menyampaikan lewat videonya yang tayang di kanal YouTube Receh TV seperti dilihat pada Senin 3 Mei 2021. Mengutip terkini.id, jaringan suara.com dalam video berjudul "Saya ingatkan jangan zolimi keturunan Nabi" tersebut, Tengku Zul awalnya membahas soal rencana mengganti sila pertama menjadi Tuhan yang berkebudayaan, upaya legalitas minuman keras, hingga gerakan PKI menurutnya kembali tumbuh di Indonesia. Akan tetapi, kata Zul, tidak banyak umat Islam di Indonesia, khususnya anak muda, yang menyadari hal tersebut. Hati-hati kalian anak muda 10 tahun ini, luar biasa nih PKI, ujar pendakwa bernama lengkap Tengku Zulkarnain ini. Ia pun menilai seandainya fenomena keagamaan di Indonesia tak ada perubahan, maka besar kemungkinan umat Islam memilih murtad. Terkait hal itu, Tengku Zul mengaku punya data soal angka pemeluk Islam di tanah air. Kalau kita tak memikirkan agama kita, saya khawatir 10 tahun lagi tinggal 50%, separuh umat muslim di Indonesia. Dulu pas kita merdeka 90%, setelah itu sensus terakhir Islam di Indonesia tinggal 87,2%, telah murtad 3,8%, bebernya. Berdasarkan data tersebut, lanjut Zul, kurang lebih 10 juta umat muslim di tanah air memilih murtad selama 75 tahun Indonesia merdeka. Jadi, dari 270 juta penduduk, sudah 10 juta orang kurang lebih yang murtad selama 75 tahun di Indonesia. Jangan main-main, tegasnya. Mengutip Hops ID, jaringan suara.com, Tengku Zul dalam tayangan video itu juga membandingkan kenyataan yang terjadi di luar negeri dengan di Indonesia. Menurutnya, kenyataan yang terjadi di Indonesia berbanding terbalik dengan yang ada di Eropa atau Amerika. Pasalnya, menurut Zul, di tanah air populasi umat muslim Indonesia terus tergerus. Sementara negara-negara Eropa dan Amerika, umat muslim justru bertambah. Di Eropa dan Amerika, setiap hari selalu ada yang masuk Islam. Di sini malah 10 juta orang murtad dari Islam, ungkapnya. Maka dari itu, Tengku Zul mengajak umat muslim Indonesia lebih mencintai Islam dan jangan terpengaruh dengan gerakan anti-Arab. Menurutnya adalah gerakan anti-Islam. Kalau kita tak bisa jaga agama kita, saya tidak tahu bagaimana nasib anak cucu hingga cicit kita nanti.
Jangan terpengaruh dengan gerakan anti Arab karena ujung-ujungnya pasti gerakan anti Islam, ujarnya. Dari apa yang kita telah baca tadi, jelaslah beliau merasakan ketakutan karena kemungkinan besar umat muslim cepat atau lambat akan memutuskan untuk murtad. Hal ini tentu merupakan kabar buruk bagi beberapa ustadz mualaf berikut ini. Tentunya berita ini membuat mereka semakin ketar-ketir. Mari kita lihat saja ustadz yang satu ini. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi, sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Nah teman-teman, setelah kita membaca berita yang sangat luar biasa ini, kita seharusnya semakin bersyukur karena semakin banyak orang yang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tugas kita adalah mari kita terus berdoa agar kabar baik terus diberitakan dan semakin banyak lagi jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, para ustadz ulama juga sadar dan mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Sekian video saya hari ini. Kiranya video hari ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Salam waras, salam sadar, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.